Oke guys, jadi di video kali ini aku mau review HP Itel P65 setelah kurang lebih 3 bulan penggunaan. Untuk harganya sendiri pas awal rilis itu dibanderol dengan harga 1,5 sampai 1,7 juta. Sedangkan untuk harga saat ini masih stabil di 1,5an. Dan untuk unit yang aku pegang sekarang ini dulu aku beli di harga 1 juta pas, karena memang HP ini second guys ya, jadi bukan HP baru, tapi untuk fisiknya itu masih bagus banget. Kata orangnya HP ini baru 3 bulan pemakaian dan jarang dipakai, karena dulu dia beli cuma gara-gara FOMO aja. Jadi kalau di total HP ini sudah dipakai kurang lebih 6 bulanan. Oke, jadi untuk fisiknya sendiri bisa dibilang HP ini masih mulus banget, karena memang hampir tiap minggu itu aku bersihin. Dan untuk framenya ini terbuat dari metal, jadi feel genggamnya itu terasa kokoh banget. Dan untuk bodi belakangnya itu memang gaming banget guys, dan di sini ada 2 kamera dan 2 lampu LED, yang satunya notifikasi dan yang satunya untuk lampu senter. Dan untuk kamera depan kurang lebih seperti ini. Untuk mesinnya sendiri HP ini menggunakan Unisoc T615 dengan Antutu 300 ribuan. Dan selama 3 bulan penggunaan menurutku HP ini masih garang-garang aja guys, nggak ada penurunan yang signifikan. Selanjutnya untuk gyroscope-nya sendiri HP ini sudah menggunakan gyroscope hardware, dan ini menurutku bagus banget guys. Di harga 1 jutaan gyroscope hardware itu jarang banget, dan selama penggunaan menurutku performanya itu oke-oke aja. Untuk OS-nya sendiri HP ini dibekali dengan Android OS 14 dan Itel OS 14. Dan untuk Itel OS-nya sendiri itu udah ada updatean sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk Android 14-nya itu masih belum ada updatean. Tapi menurutku untuk Android 14 sekarang ini masih lebih dari cukup. Kemudian untuk sinyalnya sendiri bisa dibilang selama pemakaian 3 bulan aku belum pernah ngerasain masalah tentang sinyal. Jadi untuk sinyalnya itu bisa dibilang aman. Untuk layarnya sendiri HP ini menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,7 inci dengan ukuran pixel 720 x 1600. Dan menurutku di harga 1 jutaan ini udah mantep banget. Untuk kualitasnya bisa kalian lihat sendiri di layar. Untuk refresh rate-nya sendiri HP ini sudah dibekali refresh rate hingga 120 Hz. Dan menurutku di harga 1 jutaan HP ini udah mantep banget. Kemudian untuk feel ketiknya sendiri bisa dibilang HP ini biasa aja, mulai dari responsivitas sampai getar layar. Menurutku ya sesuai dengan harganya lah guys, 1 juta. Selanjutnya untuk multitouch-nya sendiri HP ini cuma mendapatkan sentuhan 5 jari. Jadi kalau ditambah 1 jari lagi itu udah nggak bisa. Tapi bukan berarti 5 jari itu jelek ya guys, 5 jari itu bisa dibilang udah cukup. Untuk speakernya sendiri HP ini masih menganut sistem mono, jadi untuk suaranya itu biasa aja. Dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini.
Oke, jadi untuk performa gamingnya bisa dibilang ini stabil banget guys. Bisa stabil di 60 fps di settingan rata kanan, yaitu di frame rate tinggi dan grafik tinggi. Oh iya, sekedar informasi aja. Jadi HP ini setiap hari aku pakai buat game Mobile Legends. Apalagi pas bulan puasa kemarin, HP ini aku buat push tiap malam dari habis taraweh sampai sahur. Dan untuk performanya itu bisa stabil guys. Untuk suhunya gimana bang? Apakah HP ini panas? Alhamdulillah selama pemakaian 3 bulan HP ini itu dingin guys. Apalagi cuma main game Mobile Legends. Asalkan settingan grafiknya itu disesuaikan ya. Untuk kameranya sendiri bisa dibilang HP ini itu biasa aja, mengingat harganya yang memang 1 jutaan kecil. Dan untuk fotonya itu bisa terlihat bagus apabila pencahayaannya cukup dan kita megangnya itu stabil guys, atau dalam keadaan posisi diam. Jadi kalau HP-nya itu goyang-goyang pasti kualitas fotonya itu jelek. Dan untuk pencahayaannya itu bisa dibilang harus cari spot yang bagus, karena kalau enggak nanti cahayanya itu akan menerangi seluruh foto dan terlihat pudar. Untuk selebihnya bisa kalian nilai aja sendiri. Oke, untuk selanjutnya di sini aku mau bahas tentang perekaman videonya. Untuk perekaman videonya ini bisa mentok di 1080p 30 fps. Dan di HP ini juga udah ada stabilizernya, tapi nanti pas dipakai itu ngezoom banget guys. Jadi di sini aku matiin aja ya, dan langsung aja kita praktekkan. Untuk baterainya sendiri, HP ini sudah dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh, dan untuk keawetannya itu bisa dibilang ini cukup awet guys. Aku biasa main game itu bisa sampai 6 atau 7 jam tergantung dari game dan settingannya. Dan kemudian kalau untuk scroll sosmed aja itu bisa seharian, apalagi cuma nonton film. Jadi kalau untuk baterainya itu aku nggak ada masalah. Untuk chargernya sendiri, HP ini sudah dibekali dengan pengecasan charger 18 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 40% dalam waktu 30 menit. Dan menurutku ini udah cepet guys, apalagi penggunaanku yang tidak terlalu terburu-buru. Oke, untuk suka dukanya bisa dibilang HP ini lebih banyak kelebihannya dibanding dengan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama yaitu HP ini udah support dynamic bar. Untuk fungsinya sendiri itu bisa dibilang mirip-mirip dengan dynamic island yang ada di iPhone. Kemudian HP ini juga ada fitur penambahan memori RAM. Jadi kalau kalian rasa RAM-nya kurang bisa ditambahin. Selanjutnya HP ini juga ada fitur lampu notifikasi yang bisa menyala warna-warni, dan untuk notifikasinya juga kalian bisa custom sendiri. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk kelebihan berikutnya, HP ini itu udah ada tombol tambahan di samping tombol volume, dan untuk fungsinya kalian bisa custom sendiri. Dan di sini aku custom sebagai tombol center biar
Nanti kalau aku buka center itu tinggal pencet aja. Untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Dan untuk kelebihan yang terakhir, menurutku ini adalah kelebihan yang paling unik yang dimiliki dari HP itel P65, yaitu HP ini dibekali dengan power bank case. Jadi untuk penggunaannya itu power banknya bisa langsung jadi casing dari HP ini. Tapi untuk power banknya ini aku jarang pakai karena memang untuk melepasnya nanti itu susah dan aku takut patah. Karena memang power bank ini itu berbentuk hard case, dimana itu rawan patah. Kemudian untuk dukanya sendiri, menurutku HP ini memiliki beberapa kekurangan yang sebenarnya nggak terlalu berefek, cuma kadang bikin kesel aja. Yang pertama yaitu game boostnya nggak support buka WA sambil main game. Jadi kalau ada WA masuk itu kita harus keluar aplikasinya dulu. Padahal di HP Infinix Hot 50 4G yang OS-nya itu mirip-mirip kayak ini, itu udah bisa buka WA sambil main game. Kekurangan selanjutnya menurutku yaitu ketika kita sedang menonton video YouTube dan kita nggak sengaja menyentuh tombol fingerprintnya yang ada di pinggir, ini otomatis akan men-trigger tombol pause keluar. Dan bahkan meskipun kita itu nggak menyentuhnya dengan sidik jari kita, tombol pause ini akan tetap keluar. Contohnya seperti ini. Ini aku coba pakai kulit telapak tangan. Dan di sini tombol pause-nya itu tetap keluar, guys. Jadi kadang aku pegang itu pakai tangan kiri kalau nonton YouTube, biar sidik jarinya itu nggak bersentuhan dengan kulit. Untuk kekurangan berikutnya, ini ada sedikit bug di game Mobile Legends. Ini bukan gamenya langsung guys ya, ini aku udah record kemarin pas gamenya ngebug. Jadi pas awal buka gamenya itu kan pasti ada iklan toh di depan. Nah, iklan yang berkaitan dengan YouTube itu nggak bisa ditutup langsung. Nah, kalau iklan yang pertama itu bisa ditutup, dan ini dia iklan yang aku maksud. Iklan yang berkaitan dengan MPL-nya, dengan link YouTube-nya. Ini meskipun dipencet tombol X itu nggak bisa ditutup. Kalian bisa lihat titik-titik putih itu bekas jariku nutup, guys. Dan untuk menutupnya itu kita harus pakai tombol manual. Jadi kalau kalian pakai gestur itu enggak bisa. Dan untuk kekurangan yang keempat, menurutku ini adalah kekurangan yang tidak perlu diributkan karena memang kekurangannya itu masalah sepele, yaitu kita nggak bisa nunjukin tanggal pas main game. Jadi kalau ada orang tanya, "Bang, sekarang tanggal berapa?" Itu kita nggak bisa nunjukin tanggalnya. Karena untuk menunjukin tanggalnya kita harus tutup dulu aplikasinya dan baru bisa tahu tanggal berapa. Ini aku nggak tahu kenapa nggak dioptimalin guys ya. Menurutku akan lebih bagus kalau dioptimalin. Oke, jadi untuk kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk dibeli atau enggak bang? Untuk jawabannya adalah worth it banget. Jadi HP ini itu menurutku pemenangnya di harga 1 jutaan kecil. Tapi untuk sekarang itu aku nggak tahu kenapa harganya masih stabil di 1,5. Padahal setelah beberapa bulan rilis dulu itu sempat stabil di 1,3an. Jadi kalau menurutku kalian mending nunggu harganya turun aja. Karena kalau kalian beli di harga 1,5 itu mending kalian nambah 200.000 atau 300.000 udah dapet Infinix Hot 50 4G. Dan itu jauh lebih worth it. Jadi kalau kalian mau beli HP ini mending cari yang di harga 1,3an aja. Baru HP ini worth it banget. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sharing. Terima kasih telah menonton video ini. Dan kalau kalian ada kritik atau saran bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk yang terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.